Selamat datang di dunia novel. Episode 6268, Spiritualis Dunia Naga Langit tingkat ketiga. Ayah, kakak, tetua agung. Orang-orang yang hadir dari sekte abadi 7 alam berbicara pada saat yang sama. Karena orang ini adalah ayah dari pemimpin sekte saat ini, tetua tertinggi dari sekte abadi 7 alam, dan juga orang terkuat di sekte abadi 7 alam. Namun, Chu Feng dan yang lainnya tidak tertarik dengan identitasnya. Sebaliknya, kultivasinya lah yang membuat Chu Feng sedikit mengernyit. Seorang spiritualis naga langit tingkat ketiga. Kekuatan ini sungguh mengerikan. Jadi Chu Feng melirik Jie Shanxian. Setelah melihat ini, dia tidak panik lagi. Dengan kekuatan Jie Shanxian, mustahil baginya untuk tidak bisa merasakan tingkat kultivasi orang ini, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Ini menunjukkan bahwa Jie Shanxian memang memiliki kepercayaan diri. Chu Feng, bisakah kamu memurnikan benda-benda ini? Karena bisa disempurnakan, maka disempurnakanlah semuanya. Jie Shanxian melemparkan semua batu ungu itu ke Chu Feng. Bagus. Chu Feng mencubit formula ajaib, dan kesombongannya menutupi semua batu ungu. Pada awalnya, semua orang dari sekte abadi 7 alam tampak panik. Karena mereka tahu betul betapa berharganya batu ungu itu. Namun, melihat cara pemurnian Chu Feng seperti ini, mereka merasa bahwa Chu Feng gila. Apakah kamu mencari kematian? Xianxi mendesah. Namun tak lama kemudian, ekspresinya berubah lagi. Dia terkejut saat mengetahui bahwa meskipun kekuatan serangan balik terus meluap dari batu ungu dan menyapu Chu Feng, ekspresi Chu Feng tidak berubah. Seolah-olah dia punya cara untuk menetralisir reaksi keras itu. Tetapi yang paling penting adalah kekuatan batu ungu itu dengan cepat disempurnakan oleh Chu Feng. Chu Feng dapat dengan mudah memurnikan batu ungu. Bum bum bum. Tekanan turun dari kehampaan. Tetua Agung Sekte Abadi 7 Alamlah yang mengaktifkan formasi dan menekan ke arah Chu Feng. Dia tentu saja tidak akan mengizinkan Chu Feng memurnikan batu ungu di hadapan mereka. Namun, saat kekuatan formasi hendak mendekati Chu Feng, ia berhenti. Kekuatan emas lain muncul dan menghalangi kekuatan formasi. Itulah kekuatan yang terpancar dari tubuh Jie Shanxian. Ada harta karun seperti itu? Tampaknya Anda benar-benar berasal dari latar belakang terkemuka. Tetua Agung dari Sekte Abadi 7 Alam dapat mengetahui sekilas bahwa kekuatan yang terpancar dari tubuh Jie Shanxian bukanlah kekuatannya sendiri, tetapi jelas merupakan kekuatan dari harta karun tertinggi. Apakah Sekte Abadi 7 Alam milikmu memiliki yang lebih tinggi dari peringkat ketiga? Jika tidak, lihat saja Chu Feng memurnikan sumber daya kultivasi ini. Jie Shanxian menatap pemimpin sekte abadi 7 alam dengan tatapan provokatif. Orang-orang sekteku, ikutilah aku untuk mendirikan formasi. Tetua Agung Sekte Abadi 7 Alam memberi perintah. Semua orang dari Sekte Abadi 7 Alam yang hadir tidak peduli apakah mereka terluka atau tidak, dan mereka semua, muda atau tua, mempraktikkan mantra sihir. Di atas kekosongan, formasi berubah, dan di bawah sapuan kekuatan yang lebih kuat, ruang di sekitarnya hancur. Namun kekuatan emas yang melindungi Chu Feng dan yang lainnya tidak bergerak sama sekali. Melihat situasi ini, belum lagi orang lain dari Sekte Abadi 7 Alam, bahkan Tetua Agung pun menunjukkan ekspresi gugup. Karena kecepatan pemurnian Chu Feng sangat cepat, jika dia terus seperti ini, Chu Feng benar-benar harus memurnikan semua batu ungu. Tetapi batu ungu itu adalah sumber daya budidaya yang mereka persiapkan untuk generasi mendatang. Dari sudut pandang pembinaan generasi muda, batu ungu yang dimurnikan Chu Feng lebih berharga daripada ramuan yang dipadatkan oleh bungu untuk menaiki surga. Bagaimana dia bisa begitu santai? Mata indah Xian Jing terbelalak karena terkejut. Sebagai seorang ahli spiritual dunia yang jenius, dia tahu betul betapa mengerikannya batu ungu itu. Bajingan ini,
dia hanya berpura-pura sebelumnya. Dibandingkan dengan saudara perempuannya, Xianxi sangat pemarah. Sebelumnya, itu hanya untuk menguji Chu Feng dan memastikan bahwa Chu Feng tidak memiliki kemampuan untuk memurnikan batu ungu ini. Awalnya saya berpikir bahwa Chu Feng adalah orang yang enak diajak bicara dan mudah dikendalikan. Sekarang mereka sadar bahwa mereka telah tertipu. Chu Feng ini bahkan lebih licik dari si gagap itu. Namun saat ini, mereka tidak berdaya dan hanya bisa menyaksikan Chu Feng memurnikan batu ungu tersebut. Tidak butuh waktu lama bagi Chu Feng untuk memurnikan semua batu ungu. Kakak, bagaimana perasaanmu? Tanya Wang Qiang dengan mata terbelalak. Dia juga seorang master roh dunia, dan dia dapat merasakan kekuatan batu ungu tersebut. Chu Feng tidak berbicara, namun dengan sebuah pikiran, kekuatan penghalang yang kuat dilepaskan dari tubuhnya. Melihat perubahan pada kekuatan penghalang Chu Feng, semua orang mengetahui kultivasi penghalang Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng telah menerobos 2 alam berturut-turut dan memasuki spiritualis naga sejati tingkat 3. Teknik penghalang Chu Feng, karena garis keturunan rajanya, memiliki kekuatan tempur tingkat keempat. Meskipun tingkat kultivasinya adalah naga sejati tingkat 3. Namun pada kenyataannya, spiritualis naga sejati tingkat 7 dan dewa sejati tingkat 7 juga tidak takut. Ini telah disempurnakan dengan sangat cepat. Apakah kamu baik-baik saja? Ada sedikit kekhawatiran di mata Jie Shanxian. Mudah tersedak sampai mati jika makan terlalu cepat, belum lagi ini adalah barang kultivasi yang memiliki kekuatan serangan balik. Dia khawatir tubuh Chu Feng tidak mampu mengatasinya. Bagus. Benda ini sangat mudah untuk disempurnakan, kata Chu Feng. Baiklah, apakah tidak apa-apa untuk memperbaikinya? Lalu aku. Mengapa aku merasa bahwa orang-orang dari sekte abadi 7 alam itu mustahil untuk disempurnakan? Kalau tidak, aku tidak akan menabung sebanyak itu untukmu, kata Wang Qiang. Mungkin mereka sampah. Saat Chu Feng berbicara, dia melihat ke arah Xianxi. Dasar pria tak tahu malu. Kau hanya berpura-pura saat mengatakan itu tidak bisa disempurnakan. Xianxi menggertakkan giginya karena marah. Ya, aku berpura-pura. Untung saja kamu bodoh. Kalau tidak, mungkin kamu tidak akan membiarkanku datang ke sini, kan? Chu Feng tersenyum, senyum yang murni dan polos. Dan senyuman seperti itu hampir membuat gigi Xianxi patah. Orang-orang lain dari sekte abadi 7 alam juga sangat marah. Mereka awalnya mengira bahwa Chu Feng dan Jie Shanxian adalah domba yang mudah untuk disembelih. Baru sekarang saya sadar bahwa kedua hal ini sulit ditaklukkan. Hahaha. Tetapi pada saat ini, suara tawa yang keras bergema dalam kehampaan. Dia adalah tetua tertinggi dari sekte abadi 7 alam. Setelah tertawa dingin, dia menatap Chu Feng dengan tatapan yang sangat dingin. Batu mimpi ungu ini sangat berharga. Tapi jika dibandingkan dengan darah bangsawan di dalam dirimu, itu tidak ada apa-apanya. Chu Feng, apakah menurutmu kamu lebih unggul? Tetapi apakah kamu yakin bisa melarikan diri? Setelah pemimpin sekte abadi 7 alam selesai berbicara, dia membalik telapak tangannya dan sebuah sapu tangan hitam yang memancarkan aura kuno muncul. Sapu tangan hitam itu bertahtakan jimat emas. Ayah! Melihat hal itu, raut wajah pemimpin sekte abadi 7 alam berubah. Dia tahu betul bahwa benda ini sangat berharga dan tidak ingin ayahnya menggunakannya pada Chu Feng. Akan tetapi tetua agung sekte abadi 7 alam begitu saja melemparkan sapu tangan itu tinggi-tinggi ke langit. Sapu tangan itu langsung berubah menjadi jaring hitam besar, menutupi Chu Feng dan 2 orang lainnya. Ketika jaring hitam jatuh pada kekuatan emas Jie Shanxian, jimat emas di jaring hitam mulai berputar. Percikan api berterbangan di mana-mana untuk sesaat,
dan kekuatan emas tak terhancurkan milik Jie Shenxian, yang begitu kuatnya sehingga bahkan upaya gabungan dari Sekte Abadi 7 Alam tak dapat menghentikannya, kini dilahap oleh jaring hitam. Namun sebelum orang-orang dari Sekte Abadi 7 Alam bisa merasa senang, ekspresi mereka menjadi lebih serius. Meskipun jaring hitam itu melepaskan kekuatan melahap yang mengerikan, ia masih tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kekuatan emas yang melindungi Chu Feng dan dua orang lainnya. Harta karun di tubuh Jie Shenxian jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Aku ingin melihat apakah hartamu lebih kuat atau hartaku lebih kuat. Mengkonsumsi? Di wilayah Sekte Abadi 7 Alamku, aku akan melawanmu sampai akhir. Begitu pemimpin Sekte Abadi 7 Alam mengatakan ini. Semua orang tiba-tiba menyadari. Ternyata dia tidak mempunyai harapan untuk menggunakan jaring hitam untuk menerobos kekuatan emas dari Jie Shenxian. Sebaliknya, dia ingin menggunakan jaring hitam besar untuk menjebak Chu Feng dan yang lainnya di sini. Namun Chu Feng dan yang lainnya juga bisa merasakannya. Kekuatan serangan jaring hitam itu sebenarnya rata-rata, yang benar-benar mengerikan adalah kekuatan pemblokirannya. Kekuatan pemblokiran yang berasal dari jaring hitam itu begitu kuat sehingga spiritualis naga langit tingkat 4 pun tidak akan berdaya. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.